Haluan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Alhamdulillah, Mama yakin ente-ente pasti masih sehat semua ya, Wan. Nah, buat kalian yang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya, Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut menceritakan serial The Goblin bagian kedua, Wan. Ya udah deh, gak pakai lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. 레드카펫 대박! 아저씨가 한 거죠? 완전 신기해! Beberapa waktu kemudian, Sunhee menunggu malaikat maut di tempat pertama mereka bertemu. Tiba-tiba saja, malaikat maut pun datang ke sana dan Sunhee langsung mengajaknya untuk ngopi. Tapi anehnya, di kafe itu malaikat maut hanya menghabiskan 3 gelas kopi tanpa berbicara sepatah kata pun, Wan. Sunhee pun lalu menyindir malaikat maut yang terlihat sangat kaku dan lugu. Tapi hal itu malah membuat Sunhee tampak tertarik kepadanya. 혹시 컨셉이에요? Lalu saat Sunhee menanyakan namanya, si malaikat maut hanya terdiam, Man. Setelah itu, malaikat maut pun curhat dengan Kim Shin tentang Sunhee yang menanyakan namanya. Tapi dia benar-benar tak tahu siapa namanya. Sementara si Kim Shin malah lebih memikirkan masa depannya yang ingin cepat-cepat lenyap sebelum dia lebih mencintai Entak lebih dalam lagi. Setelah itu, Kim Shin pun mendatangi Entak di hotel lalu mengajaknya untuk tinggal bersama. Entak pun menanyakan ke Kim Shin apakah dia mencintainya atau tidak. Dan Kim Shin pun menjawab jika dia mencintai Entak. Di dalam mobil, Entak yang penasaran dengan nama si Kim Shin pun akhirnya tahu semua nama-nama samarannya. Sampai nama aslinya yaitu Kim Shin. Sesampainya di rumah, mereka disambut malaikat maut dan Dekwa yang terlihat sangat kaget. Kim Shin lalu mengantar Entak ke kamarnya yang tadinya bekas gudang. Nah, saat menata kamar tersebut, Kim Shin dan malaikat maut malah berdebat soal menata kamar. Dan karena kamar Entak belum juga jadi, maka dia pun tidur di kamar Kim Shin. Sementara Kim Shin tidur di kamar malaikat maut. 내가 침대에서 잘 터이니 내 걱정은 말고. 절대 안 돼. 내 침대야. 부정타. Hari-hari Entak di rumah itu terasa sangat berbeda karena kedua pria berkekuatan ini selalu saja berdebat dan tak ada yang mau untuk mengalah. Nah, untuk memudahkan mereka berkomunikasi, Entak pun menyuruh Dekwa agar memberi mereka berdua handphone, Wan. Namun setelah menerima benda tersebut, mereka berdua tak bisa sama sekali menggunakannya. Malaikat maut yang ingat dengan nomor telepon Sunhee langsung menyimpan di HP barunya. Kemudian, Entak yang baru saja menikmati kamar barunya langsung dipanggil oleh malaikat maut untuk menyarikan nama yang cocok bagi dirinya. 여자들이 좋아하는 이름이라면 대표적으로 이 3명이 있죠. 현빈, 원빈, 김우빈. Keesokan harinya, Dekwa mengantar Entak menuju ke tempat kerjanya. Dan betapa terkejutnya dia karena tempat kerjanya Entak adalah gedung yang akan dia jual. 너 알바하는 치킨집이 저기야? 네, 왜요? 치킨집 앞에서 세워주세요. Dengan terpaksa, Dekwa pun membatalkan penjualan gedung tersebut karena dia takut dengan kakeknya jika mengganggu Entak. Di restoran, Entak bekerja sambil belajar, tapi tak hanya di tempat itu, di rumah pun dia terus saja belajar, yang membuat Kim Shin marah dan mengirimkan makanan dengan sebuah pesan. Jika dia ingin Entak segera mencabut pedangnya di keesokan harinya. Entak terus mengabaikan si Kim Shin dan malah membantu malaikat maut yang sedang melipat pakaiannya. Kim Shin yang cemburu pun menunjukkan sikapnya itu. Lalu yang terjadi, mereka berdua pun terlibat cekcok. Sampai pada pembicaraan di mana jika Kim Shin peduli dengan Entak, maka Entak menyuruhnya untuk mencarikannya pacar, memberikan uang, serta melakukan sesuatu pada keluarga bibinya. Kim Shin pun marah dan menjawab jika pacarmu saat ini ada di depanmu. Setelah perkataan itu, mereka berdua pun sama-sama kaget dan pergi dari sana dengan rasa maluan.
Malam harinya, malaikat maut berusaha untuk menelpon Sun Hee tapi dia tidak berani. Lalu saat Kim Shin datang, dia langsung mengambil HP malaikat maut dan mencoba menelpon Sun Hee. Dan saat sudah dijawab, HP itu pun dikembalikan pada malaikat maut. Nah, karena kesal, malaikat maut pun melempar HP itu dan tiba-tiba saja waktu berhenti akibat kesaktian malaikat maut sendiri. Lalu setelah mengambil HP-nya, malaikat maut pun berlatih untuk menjawab telepon dari Sun Hee. 안녕하세요. 저는 제 말은 목소리가 아닌데. 여보세요. Namun tiba-tiba saja Kim Shin bisa bergerak yang membuat malaikat maut kaget. Kenapa Kim Shin bisa melakukannya? Setelah itu malaikat maut pun pergi untuk berbicara dengan Sun Hee. Tapi dia hanya menjawab seadanya dan merasa sangat gugup saat berbicara dengan Sun Hee. Hingga di keesokan harinya Kim Shin dan Entak bertemu di dapur dan masih merasa canggung satu sama lain. Kemudian mereka pergi untuk makan steak di restoran sebelumnya. Saat sampai di sana, Kim Shin tiba-tiba melihat masa depan Entak di usianya yang ke-29 tahun, di mana Entak sedang menunggu seorang pria. Melihat hal itu, Kim Shin merasa bahwa dia harus benar-benar pergi agar Entak bisa bahagia. Keesokan harinya, Kim Shin pun mendatangi Entak dan menyuruh Entak agar cepat mencabut pedangnya. Entak pun bertanya, apakah dahulu Kim Shin adalah seorang pengkhianat hingga pedang itu ditusukkan oleh orang yang sama sekali tak disangkanya. Dengan wajah sedih, Kim Shin pun membenarkan pertanyaan itu sambil mengingat masa lalunya. Lalu Kim Shin pun mengatakan jika itu sudah menjadi kutukannya dan menjadi goblin adalah hukumannya. Entak pun menangis dan malah mengatakan jika dia kasihan dengan Kim Shin dan ingin sekali membalaskan dendam Kim Shin selama 900 tahun ini. Sementara itu, malaikat maut, Daegwa, Sun Hee, dan satu temannya bertemu di sebuah kafe. Karena merasa tak nyaman, malaikat maut pun menghipnotis Daegwa dan teman Sun Hee agar pergi dari situ. 먼저 갈게. 먼저 갈게요. 먼저 갈게. Lalu setelah itu, malaikat maut memberikan cincinnya kepada Sun Hee, sementara Sun Hee langsung meminta nomor teleponnya. Nah, karena gaptek, malaikat maut pun tak bisa membuka HP-nya. Dan karena tak sabar, Sun Hee mencoba membantunya. Tapi malaikat maut yang kaget langsung menjatuhkan HP-nya, yang membuat Sun Hee pun merasa aneh. Karena sebenarnya, malaikat maut tidak mau bersentuhan dengan manusia karena suatu alasan. 던지신 거예요? 도와주겠다는 사람한테? 고맙습니다. Sesampainya di rumah, Kim Shin langsung curhat dengan malaikat maut perihal masalahnya dengan Entak. Bukannya memberi solusi, malaikat maut malah mengejek Kim Shin yang membuat mereka berdua kembali bertengkar. 아이고, 카메라. Keesokan harinya, setelah menjemput jiwa-jiwa yang akan meninggal, malaikat maut ke jembatan biasanya untuk melihat Sun Hee. Tak berselang lama, Sun Hee pun datang ke sana untuk mencari malaikat maut. Karena tak ingin ketahuan, malaikat maut pun segera memakai topinya. Sun Hee yang berada di depannya pun marah-marah karena si malaikat maut tak kunjung mengangkat teleponnya. Hingga saat Sun Hee menelpon kembali, HP malaikat maut berbunyi yang membuat Sun Hee ketakutan dan kabur dari tempat itu. Sementara itu, di rumah, Entak menemui Kim Shin dan mengatakan jika dia sudah siap untuk mencabut pedangnya. Tapi di sini, Kim Shin malah yang tak siap dan langsung kabur dari situ. 지금? 전화. 핸드폰 거꾸로 두셨거든요. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Entak didatangi dua preman yang menculiknya dahulu. Tapi tiba-tiba mereka malah berdebat dan masuk ke kantor polisi. Saat ditanya polisi pun, mereka kebingungan kenapa mereka selalu berdebat. Dan ternyata itu karena perbuatan dari malaikat maut yang telah menghipnotis mereka berdua. 가기 전에 말렸어야지 왜 이제 와서 지랄이. 너 때문이야, 임마.
Sesampainya di rumah, Entak kembali berdebat dengan Kim Shin perihal pencabutan pedangnya. Kim Shin pun akhirnya menjawab jika dia sudah siap dan besok Entak harus mencabut pedang itu. Dan setelahnya, Kim Shin pun mengucapkan salam perpisahan pada kakek Dekwa dan memberikan lukisan adiknya kepada si kakek. Dan untuk Dekwa sendiri, dia memberikan kartu kreditnya yang unlimited. Sementara untuk Malaikat Maut, dia memberikan surat rumahnya. Tapi Wan, Malaikat Maut tak bisa mendengar Kim Shin berbicara karena dia gaptek. Sementara untuk Entak, Kim Shin memberikan uang $5.000 serta parfum yang sudah dia janjikan. Lalu setelah itu, Kim Shin pun mengatakan jika Entak harus mencabut pedang itu hari ini juga. Mereka pun pergi ke taman bunga milik Kim Shin. Hingga sesampainya di sana, Entak memberikan sebuah kontrak untuk Kim Shin yang berisi di mana di hari salju pertama turun setiap tahunnya, Kim Shin setuju untuk dipanggil. Namun anehnya, saat Entak akan mencabut pedangnya, dia tak bisa menyentuh benda itu. Saat diulang berkali-kali pun, dia tetap tak bisa menyentuhnya. Mereka pun mulai kebingungan dan berdebat. Lalu Entak teringat dengan sesuatu. Jika didongeng, dia harus mencium pangerannya. Setelah ciuman itu, Kim Shin pun marah dan berkata gila kepada Entak. Namun Entak merasa jika itu sudah benar dia lakukan. Hanya saja belum ada cinta sejati di antara mereka. Sementara itu, di rumah, Dekwa yang mengetahui jika Kim Shin tidak akan bisa kembali lagi merasa sangat sedih. Ternyata Kim Shin tak jadi pergi karena pedangnya tidak bisa dicabut. Lucunya, Kim Shin pun meminta semua hadiah yang dia berikan untuk dikembalikan lagi. 그래서 말인데 카드 다시 돌려줄래? 들었잖아. 왜 못 들은 척해? 너 집문서 좀 돌려줄래? 향수 500 가방 돌려주고 올라갈래? Keesokan harinya, Entak curhat ke Malaikat Maut tentang kejadian semalam saat dia mencium Kim Shin. Nah, Kim Shin yang berada di situ pun merasa kaget dan kesal kenapa Entak menceritakan itu pada orang lain. Entak pun menjawab jika itu adalah ciuman miliknya dan akhirnya mereka berdua kembali berdebat. Setelah itu, Kim Shin yang sedang membaca kontrak dari Entak terlihat sangat senang, terutama pada bagian terakhir saat salju pertama turun setiap tahun. Kim Shin harus setuju dipanggil oleh Entak. Keesokan harinya, saat pulang ujian, Entak merasa sedih melihat semua siswi dijemput oleh ibu mereka. Entak pun langsung mengingat kenangannya saat masih bersama ibunya dulu. Nah, saat sampai di rumah, Entak sudah disambut oleh mereka bertiga yang membawa kue ulang tahun karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Entak lalu membuat permohonan yaitu ingin mendapatkan tiket gratis kemanapun dia pergi. Lalu dia ingin menonton bioskop bersama Kim Shin sambil menikmati popcorn gratisnya. Dengan senang hati, Kim Shin pun mengabulkan permintaan Entak dan langsung mengajaknya nonton film horor di bioskop. Nah, saat filmnya akan dimulai, Kim Shin menyuruh Entak agar tidak ketakutan dan tidak membuatnya malu. Tapi saat filmnya dimulai, justru Kim Shin lah yang bikin Entak malu. Setelah nonton, mereka pun makan. Dan di sini, Entak menyinggung soal mencabut pedangnya. Entak merasa bahwa seakan-akan semua barang yang diberikan Kim Shin adalah hadiah perpisahan. Kim Shin lalu mengatakan jika pengantinnya muncul, dia harus bersiap-siap untuk pergi. Tapi saat pengantin itu mencabut pedangnya, maka keputusan dia harus pergi atau tidak bukan lagi menjadi miliknya. Entak yang belum mengerti maksud Kim Shin pun hanya mengatakan jika Kim Shin harus pergi saja saat dia tidak ada. Hingga di keesokan harinya, saat selesai ujian, Entak bertemu dengan teman lamanya, yaitu Taehi. Entak pun sangat senang bisa bertemu lagi dengan teman semasa kecilnya itu. Tapi, saat Taehi mengelus rambut Entak, Kim Shin yang tak sengaja melihatnya pun merasa cemburu. Bahkan, dia beranggapan jika pria itulah yang ditunggu Entak di usianya yang ke-29 nanti. Saat di rumah, Kim Shin masih kesal, sementara Entak kembali mengingat sewaktu kecil ketika Taehi sedang berlatih bisbol bersama seorang pria. Yang ternyata orang itu adalah Kim Shin. 됐어. 너나 잘해. Keesokan harinya, Kim Shin mencari Taehi dan ternyata Taehi masih mengenalnya. Malamnya, Taehi menelpon Entak dan mengajaknya untuk makan malam. Kim Shin yang tahu pun hanya bisa mengawasinya dari kejauhan sambil mengelus dadanya karena dia sangat-sangat cemburu.
Nah, saat sudah kembali pulang, Kim Shin yang masih kesal diminta malaikat maut untuk mengangkat telepon dari Sun Hee. Tapi Kim Shin menolak dan menyuruh agar Entak saja yang menjawabnya. Malaikat maut pun menyuruh Entak mengangkatnya karena jika tak mau, malaikat maut akan menuliskan nama Taehi di kertas kematian miliknya. Entak pun lalu mengangkat teleponnya dan mengaku sebagai sekretaris dari malaikat maut. Entak tak tahu jika yang sedang berbicara dengannya saat ini adalah bosnya. Lalu setelah itu, Entak mengatakan pesan Sun Hee yang mengajak malaikat maut untuk bertemu di kafe keesokan harinya. Hingga sebelum pergi, malaikat maut diajari untuk memperkenalkan diri di depan Sun Hee. Tapi tetap saja dia masih merasa gugup. Kim Shin yang mencari Entak di rumah tidak menemukannya dan saat ditelepon pun Entak tak menjawabnya. Setelah itu dia menanyakan pada teman-teman hantu Entak yang tentu saja mereka ketakutan, yang kemudian menunjukkan di mana Entak berada. Di sisi lain, Dekwa datang untuk mengembalikan lukisan adik Kim Shin dari kakeknya. Nah, karena Kim Shin tak ada, akhirnya dibukalah lukisan itu. Dan seketika, malaikat maut pun terkejut melihatnya. Sementara itu, Kim Shin yang sudah menemukan Entak langsung mengajaknya pulang. Dan saat mereka kembali berdebat, Kim Shin tiba-tiba merasa sakit karena pedang itu. Lalu ketika Entak mencoba memegang pedang itu, ternyata bisa, Wan. Tapi saat dia akan mencabutnya, Kim Shin malah justru mendorong Entak hingga dia terlempar sangat jauh. Setelah kejadian itu, Kim Shin jadi percaya jika Entak memang pengantin goblinnya. Tapi bukannya senang, dia malah menjadi sedih karena suatu hari nanti dia akan pergi dan meninggalkannya. Dan faktanya, Wan, kejadian tadi sempat terekam oleh CCTV dan masuk ke dalam berita. Dekwa yang melihatnya pun melaporkan hal itu pada kakeknya. Tentu saja, si kakek langsung menyuruh sekretaris serta semua pegawainya untuk menghapus semua artikel dan berita tentang kejadian itu. Dan setelahnya, Dekwa mengajak malaikat maut ke lokasi kejadian untuk menghipnotis orang-orang yang mobilnya hancur agar mereka melupakan kejadian barusan. Tak lupa juga, mereka diberikan uang ganti rugi oleh Dekwa. 찌그러진 차는 때 아닌 돌풍에 의한 파손. 그뿐 나 또한 보지 못했다. 이쪽 오세요. Keesokan harinya, Entak meminta bantuan pada Dekwa untuk menerjemahkan buku catatan Kim Shin yang ditulis dengan huruf Mandarin. Dekwa mengatakan jika buku ini mengisahkan kisah cinta yang sangat menjadikan. Entak yang mengetahuinya pun kesal lalu menyudahinya. Hingga kemudian Dekwa cerita kepada Kim Shin bahwa malaikat maut menangis saat melihat lukisan adiknya. Lalu setelah itu, Kim Shin pun memastikannya. Malaikat maut lalu mengatakan jika wanita yang ada di dalam lukisan itu seperti wanita yang dia kenal. Dekwa pun berpendapat jika mungkin saja malaikat maut adalah reinkarnasi dari adik Kim Shin. Sontak saja, mereka berdua pun langsung menyangkal hal itu. 삼촌 여동생의 환생 아니야? 죽는다. Pagi harinya, Entak dan Kim Shin berjalan bersama-sama. Entak pun bercerita jika kemarin dia sama sekali tak memegang pedang itu. Tapi pedang di dada Kim Shin bergerak dengan sendirinya. Kim Shin pun lalu mengingat perkataan malaikat maut bahwa mungkin pedang itu akan tercabut jika benar-benar ada cinta sejati di antara mereka. Kim Shin senang dan langsung beranggapan jika Entak sudah mencintainya. Dan saat bekerja, Entak bertemu dengan malaikat maut yang datang ke sana untuk membeli ayam. Tapi tak selang berapa lama, grup baseball Taehi datang juga ke sana. Entak lalu memakaikan topi kepada malaikat maut agar tak kelihatan. Dan ternyata malaikat maut setiap hari membeli ayam agar dia bisa bertemu dengan Sun Hee. Nah, di sini Kim Shin pun langsung kesal mendengar percakapan mereka berdua bahwa Taehi sering datang ke restoran ayam itu. Hingga di keesokan harinya, Entak pergi mengikuti ujian masuk universitas. Saat sudah di dalam bis, ada pencopet lewat yang tak sengaja dilihat masa depannya oleh Kim Shin. Dia melihat jika si pencopet ini akan menyebabkan kecelakaan beruntun dan mengakibatkan bis yang dinaiki Entak juga terkena dampaknya. Dengan kekuatannya, Kim Shin berlari dan melewati semua pintu agar cepat sampai ke pencopet itu. Kim Shin kemudian langsung menjatuhkan si pencopet dan menghancurkan sepedanya. Sementara itu, di tempatnya seharusnya terjadi kecelakaan, sudah banyak malaikat maut yang menunggu jiwa-jiwa yang akan mereka jemput. Dan ketika malaikat maut melihat Entak, dia pun sadar jika tak akan terjadi kecelakaan karena Kim Shin pasti melindunginya. Malaikat maut yang lain pun merasa heran dan menganggap jika ini adalah sebuah mukjizat. 우리가 내야 아무도 안 죽고. 아예 저승 이거 진짜 어떡하냐? 발사한 거.
처음 봅니다. 이거 기적 맞지 말입니다. Malam harinya, Sun Hee yang kesepian mulai merenung dan menghitung orang yang lewat. Sampailah ke hitungan yang ke-50 dan orang yang dia hitung tersebut adalah malaikat maut. Mereka akhirnya jalan bareng dan Sun Hee mengatakan jika nama dia sebenarnya adalah Kim Sun. Di sisi lain, Kim Sin punya kebiasaan yaitu melepaskan lampion dan menuliskan nama orang-orang yang sudah mati di sana. Dia sempat menulis nama adiknya dan nama raja terdahulu. Dan secara tiba-tiba, malaikat maut merasa sangat kesakitan. Yang kemudian dia menghipnotis Sun Hee agar melupakan kejadian barusan dan menyuruhnya untuk pergi. Sementara itu, Kim Sin didatangi wanita berbaju merah yang ternyata dia adalah seorang dewa. Dewa ini menyuruh agar Kim Sin cepat-cepat mencabut pedangnya dan pergi menjadi abu. Dia juga mengatakan jika Kim Sin lah yang memberikan takdir itu pada Entak sebagai pengantin goblin. Maka dari itu, jika dia tak segera mencabut pedangnya, maka Entak akan terus-menerus terkena musibah yang akan bisa merenggut nyawanya. Sedangkan di tempat berbeda, Entak bertanya pada malaikat maut, kenapa Kim Sin terus mengatakan kalau pengantinnya muncul, maka dia akan pergi jauh. Malaikat maut pun akhirnya menceritakan kebenaran. Jika Entak mencabut pedangnya, maka Kim Sin akan mati dan menjadi abu. 그러니까 그 검을 빼면 아저씨가 없어진다고요? Aduh, sungguh kisah cinta yang tragis ya Wan. Sudah dikhianati, masih harus mengikhlaskan juga. Tapi gak apa-apa Wan, yang penting kalian gak ngalamin hal serupa. Ya udah deh, di sana bukitnya tinggi, di sini bukitnya rendah. Maman cabut mau ke rumah Siti dan sampai jumpa.